kami saat ini sudah terhubung kembali dengan Antonius Andrianto SO, Lurah Rewarangga, bicara soal kelompok tenun Aenari Rewarangga menerima bantuan mesin jahit. Pak Lurah, selamat pagi kembali. Selamat pagi Kak Leli. Oke, Pak Lurah, silakan dilanjutkan ini atau apa yang menjadi latar belakang begitu ya sehingga kelompok tenun Aenari ini bisa mendapatkan bantuan mesin jahit dari FKIP Sejarah Universitas Flores. Silakan, Pak. Baik, saya ulang kembali bahwa 2 bulan lalu adik-adik dari program Prodi Sejarah melalui dosen pengampunya Bapak Yusuf Dentis melakukan penelitian di salah satu rumah tenun di Ainari, yaitu kelompok tenun Ainari Mokikeso. Dalam kegiatannya mereka melakukan identifikasi terkait dengan aktivitas mama-mama dan juga apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi sebagai kelompok tenun di Ainari itu sendiri. Setelah itu di minggu lalu mereka datang kembali untuk ke kelompok tenun itu. Mereka memberikan kado yang tidak disangka-sangka oleh mama-mama tenun bahwa mereka menyerahkan bantuan berupa mesin jahit kepada kelompok tenun Ainari. Seperti itu. Oke, penelitian yang dilakukan ini apakah selama 2 bulan? Jadi mereka melakukan kunjungan 1 hari, langsung mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mama-mama, dan mereka juga tidak secara spontan menyampaikan bahwa kami akan menjanjikan itu atau memberikan itu, tapi dengan kegiatan itu mereka bersepakat dan ada korelasinya dengan mata kuliah kewirausahaan karena mereka masih semester 3. Jadi mereka mengaplikasikan juga dari mata kuliah kewirausahaan itu. Saya juga cukup terharu, mama-mama juga terharu. Jadi uang yang terkumpul itu hasil dari mereka membuat kue, menjual, dan hasil uangnya itu mereka buat untuk membeli mesin jahit itu. Jadi sangat luar biasa dan kami cukup terharu dengan bentuk perhatian dari Fakultas FKIP itu dari Prodi Sejarah. Jadi sangat luar biasa mereka. Oke, untuk lokasi di kelompok tenun Aenari ini apakah murni pilihan dari teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa atau dari kampus, ataukah ini diarahkan oleh Pak Lurah begitu? Iya, tentunya kegiatan ini murni dari teman-teman dari Prodi Sejarah, karena selain di rumah tenun ada juga di kelompok tani. Ya, jadi berarti ada 2 lokasi begitu ya? Melakukan identifikasi di beberapa titik, dan untuk lokasi kelompok tenun Ainari itu yang menjadi lokus yang lebih serius lagi untuk mereka lebih mendalami. Oke, Pak Lurah, kalau boleh tahu apakah memang mesin jahit ini sangat dibutuhkan oleh mama-mama dalam kelompok tenun Ainari ini? Ya, kebutuhan mesin jahit memang sangat diperlukan karena selama ini mereka biasanya mengantar lagi, yang hasil tenunan itu kan harus disambung lagi. Mereka biasa mengantar ke salah satu anak muda yang ada di Mokikeso, tetapi sudah di 2 tahun terakhir yang bersangkutan sudah merantau, jadi harus pergi menjahit di Wolwona ataukah di ND itu untuk bisa menyambung lagi itu sarung yang akan jadi itu. Jadi dengan adanya bantuan ini tentunya sangat bermanfaat dan kita bisa berdayakan baik mama-mama tenun ataupun anak muda yang punya kemampuan untuk menjahit. Berapa banyak mahasiswa yang melakukan penelitian sehari di Kelurahan Rewarangga ini? Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak dosen, mereka ada 19 orang dengan berbagai latar belakang. Ada teman-teman yang dari Labuan Bajo, ada dari Larantuka, ada yang dari Pulau Ende juga,
ada SIKA, mereka merasa senang. Jadi ada 19 mahasiswa dari berbagai ya. Nah, ini cukup luar biasa ya kepedulian mereka dengan kebutuhan mama-mama dalam kelompok yang menjadi lokasi mereka melakukan penelitian. Oke, Pak Lurah, apakah ada kolaborasi lanjutan begitu antara pihak kelurahan dengan Universitas Flores untuk mendukung pemberdayaan kelompok masyarakat di Rewarangga? Iya, baik kalau terkait dengan kolaborasi ataupun kerjasama. Terjadi bukan baru kali ini, tetapi sejak saya menjabat sebagai Lurah Rewarangga di 2021, sudah banyak terjalin yang sudah menjalin kerjasama, baik dari FTI, dari ekonomi, sejarah, dan hampir setiap tahun mereka melakukan KKN di sini di Rewarangga ini. Ya, jadi kerjasamanya sudah kami terjalin 3 tahun yang lalu. Oke, sudah 3 tahun yang lalu dan masih terus berlanjut begitu ya. Dan kedepannya ini akan semakin banyak begitu ya. Apalagi dosen sejarah ini adalah sama-sama di pemerhati RRI begitu ya Pak Lurah ya. Iya. Dan keren kolaborasi yang mereka luar biasa. Iya. Tidak disangka-sangka ya, dapat surprise begitu ya dari mahasiswa-mahasiswa untuk mama-mama kelompok tani tersebut, kelompok tenun tersebut. Baik, apa yang menjadi pesan dan juga harapan dari Pak Lurah ya kepada generasi muda tentang ini juga penting ya mendukung pelestarian tradisi seperti tenun ini yang sudah dilakukan oleh mahasiswa prodi sejarah, ini bisa menjadi contoh ya untuk adik-adik kita, anak-anak muda, generasi muda kita. Silakan. Baik, kalau saya singkat saja, bagi si muda harapannya tentunya kita sebagai generasi penerus. Terkait dengan budaya, terkait dengan adat istiadat, tentunya kewajiban kita untuk melestarikannya. Dan saya memberikan apresiasi kepada prodi sejarah yang sudah berkenan mengunjungi rumah tenun dan memberikan kado Natal untuk mama-mama. Dan sangat luar biasa. Tentunya harapannya kerjasama ataupun kegiatan ini tetap berlanjut dan mama-mama juga merasa bersyukur bahwa anak muda masih ada yang mau juga, yang masih peduli terhadap ini tradisi maupun budaya yang ada di ND ini. Baik, terima kasih Pak Lurah. Sukses untuk giat-giatnya. Kami menantikan update-update informasi terbaru dari Kelurahan Rewarangga. Selamat pagi. Terima kasih Kak Lili dan selamat pagi untuk pendengar semua.